Halo semuanya, perkenalkan saya Yohan Nindita Prabowo dari kelas SI 4505 dengan NIM 120221031. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat sebelumnya untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Kepemimpinan dan Komunikasi Interpersonal dengan judul pembahasan Self-Awareness, Kesempatan Maju dengan Kepribadian Introvert. Kita langsung saja masuk ke videonya. Yang menjadi latar belakang dalam judul kali ini dibedakan menjadi 4 pokok. Yang pertama, kepribadian, jenis kepribadian, kepribadian introvert, dan personal branding sebagai upaya untuk self-awareness. Kita masuk ke topik yang pertama. Nah, di zaman yang semakin maju, persaingan dalam masyarakat juga semakin ketat dan kompetitif. Selain kita harus mempunyai otak yang memadai serta soft skill yang mumpuni, kepribadian juga merupakan hal yang tak kalah penting yang dilihat dari seseorang tersebut. Tiap-tiap orang memiliki kepribadian dan perilaku yang berbeda. Bahkan saudara kembar pun, mereka tidak bisa memiliki kepribadian yang persis yang sama satu sama lain, pasti akan berbeda. Menurut Carl Gustav, seorang ahli psikologi, mengungkapkan bahwa ada 2 tipe kepribadian, yaitu introvert dan juga extrovert. Ada stigma yang berkembang luas di masyarakat, bahkan sejak dahulu, bahwa seorang introvert itu tidak memiliki kesempatan untuk maju. Stigma ini muncul karena memang kepribadian introvert memiliki sisi yang lebih tertutup daripada mereka yang memiliki kepribadian extrovert. Lalu, yang keempat, personal branding sebagai upaya self-awareness. Untuk mematahkan stigma negatif tentang kepribadian introvert, maka dibutuhkan upaya bagi orang introvert untuk memiliki kesempatan untuk maju. Namun, sebelum itu, alangkah baiknya jika dilakukan analisis mengenai kelebihan dan kekurangan apa yang dimiliki oleh introvert, agar tahu mana yang harus bisa ditingkatkan dan bisa diperbaiki, atau lebih tepatnya dengan meningkatkan self-awareness untuk upaya lebih mengenali diri sendiri. Contoh studi kasus apa ya yang bisa kita ketemukan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini saya akan membahas satu tokoh yang berasal dari boyband Korea, NCT Dream, yang bernama Jaemin. Selama ini, Jaemin NCT dikenal sebagai orang yang lucu, konyol, dan suka bercanda. 야, 기성이 섹시한데? 섹시. 와우. 좋다. 200kg? 고추장! Namun, di balik semuanya itu, rupanya Jaemin NCT merupakan seseorang yang memiliki kepribadian introvert. Dalam beberapa momen tertentu, memperlihatkan bahwa Jaemin NCT merupakan seorang introvert. Menurut Koncara Ningrat, kepribadian merupakan sesuatu yang sudah melekat dalam diri setiap manusia yang menunjukkan cara bersikap, berpikir, dan bertingkah laku dari masing-masing orang yang tentunya akan berbeda setiap individunya. Maka dari itu, kepribadian dapat dikatakan sebagai ciri khas dari masing-masing manusia. Tipe kepribadian menurut Carl Gustav seperti tadi dibedakan menjadi 2, yaitu extrovert dan introvert. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara mengetahui tipe kepribadian. Yang pertama, menganalisis dari ciri-ciri kepribadian. Dari tipe kepribadian yang sudah disampaikan oleh Carl Gustav itu, yang kita dapat menganalisis secara kasar diri kita, sehingga dari hasil analisis tersebut kita dapat mengetahui atau memperkirakan tipe kepribadian apa yang ada dalam diri kita, baik introvert maupun extrovert. Namun, cara ini sangat tidak disarankan karena sangat tidak akurat. Cara kedua ini bisa dikatakan lebih akurat daripada sebelumnya, karena seiring dengan perkembangan teknologi, banyak website yang menyediakan tes untuk mengetahui kepribadian seseorang. Namun, web ini juga dibilang tidak cukup akurat ya. Cara yang ketiga, yang paling akurat, yaitu jika kita ragu-ragu dengan tes-tes sebelumnya, kita bisa datang langsung ke sumber terpercaya seperti psikolog atau psikiater
Dari latar belakang yaitu personal branding sebagai upaya untuk meningkatkan self-awareness sangat penting. Nah, kita akan mengetahui apa sih personal branding itu. Personal branding dapat dikatakan sebagai citra merek dari seseorang yang dapat memunculkan respon emosional terhadap orang lain yang berkaitan dengan value dan quality yang dimiliki oleh seseorang. Dengan personal branding, maka orang lain dapat mengingat merek pribadi dari seseorang. Nah, self-awareness sendiri dapat dikatakan sebagai kemampuan individu untuk dapat mengenali diri sendiri dengan sebaik-baiknya dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Pengenalan akan diri sendiri sangatlah penting karena dapat berpengaruh pada tujuan seseorang ke depannya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama, mari kita lihat video yang menunjukkan bahwa Jimin adalah seorang introvert. 이게 앞이고 오케이 나 이거 쉽다 이거 이제 알겠다. 알겠으면 빨리 넣어봐. 근데 루카스는 왜 자꾸 우리 보고 하지? 반응이 좋아서 그래. 골 친구들을 잘 안 만나요. 멤버들이 없어. 멤버들 빼고 없어. 을 하려면 두 개를 다 누릴 순 없잖아요. 학교 생활도 열심히 하면서 연예인 생활도 열심히 한다는 게 쉽지가 않더라고요. 그래서 둘 중에 하나만 선택을 해서 해야 하자면 저는 이 연예인 가수란 직업이 더 중요했기 때문에 이 직업을 선택하고 학교는 잠시 이를 마시면 되게 기분이 올라가요. 막 이러고 올라가는데 숙소 가면 없는 사람 같아요. 갑자기 너무 조용해지면 너무 조용해서 있는지도 모르겠어요. 제가 숙소 가면 진짜 조용해져요. 제가 진짜 거의 방에서 홈쪽도 안 하고 왠지 모르겠고 근데 뭔가 충전시키는 잘 모르겠는데 숙소만 가면 되게 익숙하고 Dari sini dapat diketahui ya bagaimana kelebihan dan kekurangan dari seorang introvert itu. Nah, yang perlu diketahui, introvert itu berbeda sekali dengan antisosial. Nah, apa saja sih perbedaannya? Kalian bisa lihat ya di slide yang ada di sini. Untuk mematahkan stigma negatif tentang introvert, maka diperlukan sebuah usaha dari orang introvert itu sendiri dengan cara memiliki personal branding dengan memaksimalkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Bangun personal branding mungkin merupakan sesuatu yang sulit dilakukan apalagi bagi introvert karena sejatinya personal branding akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk dihabiskan bersama dengan orang lain yang tentunya hal ini sulit bagi introvert. Namun sebenarnya introvert memiliki potensi yang besar untuk membangun personal branding. Maka dari itu harus ditentukan sebuah cara untuk membangun personal branding yang unik bagi setiap individu. Yang pertama, menganalisis strength and weakness. Sebagai seorang introvert, seseorang harus bisa menemukan kekuatan apa yang dimiliki. Saat kekuatan utama sudah diketahui, maka harus dimaksimalkan semaksimal mungkin, karena kekuatan utama ini akan dijadikan sebagai identitas diri untuk memperkenalkan siapa diri yang sebenarnya. Dan kenali juga kekurangan sebagai orang introvert. Yang kedua, kita bisa berusaha untuk networking. Networking adalah cara untuk membangun relasi dengan cara pertukaran ide atau informasi yang dimiliki dan berdiskusi untuk mencapai tujuan yang jelas. Mungkin bagi introvert karena harus berkomunikasi dengan orang lain ini merupakan hal yang cukup susah. Namun, tantangan ini dapat diatasi dengan cara networking di dunia digital. Namun, jika networking dianggap melelahkan apabila dilakukan terus-menerus, beri batasan dan gunakan jadwal yang teratur sehingga introvert dapat merecharge diri sebelum kembali bernetworking. Hal yang ketiga yang tak kalah penting adalah dengan memancarkan keunikan diri. Bagi introvert, mungkin membutuhkan lebih banyak waktu dan dorongan untuk memancarkan keunikan dalam dirinya. Tetapi, setiap introvert memiliki kualitas yang membuat mereka istimewa juga. Sebagai orang introvert, harus bisa mencari tahu kualitas-kualitas apa sih yang dimiliki dengan semaksimal mungkin. Dan yang keempat, yang paling penting adalah practice makes perfect. Dalam membangun personal branding mungkin akan membuat introvert menjadi tidak nyaman jika dilakukan secara terus-menerus. Namun hal ini bukanlah sesuatu untuk menyerah begitu saja. Anggap bahwa personal branding merupakan skill penting yang harus dipelajari dari awal. Dan bisa dimulai dengan cara kekonsistenan untuk meraih apa yang ingin dicapai. Dan pada awalnya mungkin akan terasa tidak nyaman, tetapi jika terus
berlatih dan terus dikembangkan, maka personal branding akan mulai bisa. Hal inilah alasan mengapa personal branding penting untuk dimiliki dan dibangun. Selain untuk menonjolkan keunikan, personal branding juga bisa membantu kita untuk keluar dari comfort zone atau zona nyaman. Jika seseorang introvert memiliki personal branding yang baik, maka akan lebih mudah juga untuk mendapat penerimaan dari orang lain. Introvert akan memiliki kesempatan untuk maju dan bahkan meraih kesuksesan dengan peluang yang sama seperti mereka yang berkepribadian ekstrovert. Banyak orang dengan kepribadian introvert mampu memiliki kesempatan untuk maju dan bahkan meraih kesuksesannya sendiri, bahkan sampai dikenal oleh dunia luas. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena mereka memiliki personal branding yang baik. Ada sebuah data dari The Hustle yang menunjukkan bahwa banyak orang introvert yang bisa memimpin jauh lebih baik daripada orang ekstrovert. Hal ini menunjukkan bahwa introvert juga memiliki kesempatan maju yang sama. Akan tetapi, sebelum membangun personal branding, alangkah baiknya jika seorang introvert mampu menganalisis dirinya dan memahami dirinya dengan betul, serta menerima dirinya sebagai seorang introvert dengan cara tetap menjadi diri sendiri dan tidak merubah diri untuk mengubah dirinya menjadi seorang ekstrovert yang tentu tidak sesuai dengan kepribadiannya yang sebenarnya dan mungkin itu berlainan dengan kata hati. Pemahaman akan diri orang introvert agar memiliki kesempatan untuk maju dapat dilakukan secara bertahap dengan cara memberi waktu untuk merenungkan kapan untuk maju serta menghargai diri sendiri dengan pencapaian tertentu yang sudah dilakukan selama ini dapat membantu untuk tetap termotivasi untuk terus maju. Sekian apa yang dapat saya sampaikan pada kali ini dan semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua dan sampai jumpa.